Assalamualaikum Sensi dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Dini Adila Putri Ruli, Indah Pertiwi, Jihad Mardi, Fahri Bintang Farhan, Hairul Irsyad, dan Nadifa Zulfia akan membahas mengenai peristiwa bersejarah di zaman Heisei yang dimulai tahun 1999 sampai 2019. Peristiwa yang kami ambil adalah letusan Gunung Ontake, gelembung ekonomi, Tokyo Skytree, kelahiran bayi panda, dan juga permainan Pokemon Go. Berikut adalah penjelasan selengkapnya. Gunung Ontake atau juga dikenal Gunung Kiso Ontake adalah gunung berapi yang tertinggi kedua di Jepang dengan ketinggian 3067 meter di atas permukaan laut. Terletak sekitar 100 km di sebelah timur laut Nagoya dan 200 km sebelah barat Tokyo. Pada tanggal 27 September 2014 terjadi letusan Gunung Ontake. Terjadi secara tiba-tiba tanpa ada tanda-tanda stop pun. Sekitar 250 orang diyakini sedang berada di ketinggian 3 km ketika gunung meletus memuntahkan gas dan abu ke udara, menyelimuti dataran dan sekitarnya. Beberapa ilmuwan berspekulasi bahwa letusan ini dikenal dengan letusan freatik atau phreatic eruption, yaitu dipicu saat air dan magma bercampur di bawah tanah sehingga mengirimkan awan panas dan abu vulkanik. Letusan gunung ini merupakan erupsi terbesar setelah 35 tahun tidak terjadi erupsi gunung tersebut. Jepang mencatat peristiwa penting, yaitu bubble ekonomi atau dalam bahasa Jepang disebut Baburu Keizai. Penggelembungan harga aset di Jepang adalah gelembung ekonomi di Jepang dari tahun 1986 hingga 1990 ketika harga saham dari real estate menjadi kelak mahal. Namun kemudian, pada tahun 1990, gelembung ekonomi yang pecah memberi dampak pada perekonomian Jepang, terutama di bidang properti, finansial, dan saham. Beberapa dampak dari runtuhnya gelembung ekonomi Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, perekonomian Jepang mengalami pemerosotan karena terjadi defisit dalam jumlah besar. Kedua, jatuhnya harga pasar properti serta turunnya nilai saham di Bursa Tokyo Stock Exchange. Yang ketiga, investasi dikurangi karena kebijakan peminjaman bank dan penghematan pengeluaran yang ketat yang berakibat pada resesi. Yang keempat, terjadinya PHK besar-besaran sehingga pengangguran meningkat. Yang kelima, krisis hutang yang terjadi antara bank dan perusahaan. Proyek pembangunan menara setinggi 630 meter ini menghabiskan dana sebesar 65 miliar yen Jepang yang selesai dibangun pada 29 Februari 2012 dan dibuka untuk umum pada 22 Mei 2012. Ketika selesai dibangun, menara ini merupakan menara tertinggi di dunia dan masih merupakan bangunan tertinggi di Jepang. Menara ini diterangi menggunakan lampu LED dua warna, yaitu warna biru langit dan warna ungu, yang digunakan bergantian setiap hari. Terdapat dua serambi yang terbuka untuk umum, yaitu serambi Tembo dengan tinggi 350 meter dan Tembo Galeria setinggi 450 meter, menawarkan pemandangan yang luar biasa dari pagi hingga malam. Ketika lampu kota sudah berbinar bak permata di bawahnya, pecandu adrenalin harus mencoba berjalan sepanjang 110 meter di lantai kaca Galeria untuk merasakan ilusi melayang di udara. Stasiun Tokyo Skytree dapat diakses melalui Tobus Skytree Line dari Asakusa. Turun di stasiun Tokyo Skytree akan mengantarkan Anda tepat di dasar kompleks menara Tokyo Skytree Town. Anda juga bisa menaiki jalur Asakusa, Anzomon, atau Keisei Oshiage menuju stasiun Oshiage. Untuk alternatif, Skytree dapat ditempuh dengan berjalan 20 menit menyeberangi sungai dari Asakusa. Dan untuk orang-orang yang ingin naik sampai atas, pintu masuk dan tempat penjualan tiket terletak di lantai keempat Tokyo Skytree Town. Harga tiket masuk yang ditawarkan juga beragam, mulai dari 550 yen hingga 3.400. Kebun binatang Jepang rayakan kelahiran bayi panda. Seekor induk panda bernama Shinshin yang berusia 11 tahun melahirkan tepat sebelum tengah hari. Kabar persalinan disampaikan petugas di kebun binatang Ueno di Tokyo, Jepang. Bayi panda yang baru memiliki warna kulit merah muda, tidak berambut dan berbobot sekitar 100 gram. Tubuhnya yang sangat kecil menyulitkan identifikasi jenis kelamin. Ada kasus di mana jenis kelamin seekor panda salah ditentukan setelah beberapa tahun berlalu usai kelahirannya, kata juru bicara kebun binatang Ueno.
seperti dikutip South China Morning Post dari AFP Senin 12 Juni 2017. Xinxin yang kawin dengan panda jantan bernama Riri pada Februari telah melahirkan bayi pada tahun 2012 pertama kalinya di kebun binatang Ueno dalam 24 tahun. Namun, bayinya mati karena pneumonia 6 hari kemudian. Sang induk kelihatan sangat senang dengan kerumunan besar simpatisan pengunjung di Tokyo bulan lalu. Saat itu dia duduk bermalas-malasan sembari mengunyah bambu. Panda raksasa adalah binatang pemalu dan pecinta yang canggung. Menurut para pakar hewan, panda jantan sering salah mengira saat betinanya ingin kawin. Kabar gembira dari Xinxin telah berdampak pada sektor ekonomi pada bisnis lokal. Saham sebuah restoran masakan Cina di Jepang melonjak 38%. Restoran berantai Totenko sudah melaporkan lonjakan bulan lalu atas kabar kemungkinan adanya kelahiran bayi panda. Gerai utamanya berada di dekat kebun binatang Ueno sehingga seekor bayi panda diharapkan bisa mendongkrak jumlah pengunjung. Dianggap sebagai spesies yang terancam punah, diperkirakan kurang dari 2.000 panda raksasa masih hidup di alam liar. Mereka hidup di 3 provinsi di Cina Selatan dan Tengah. Pokemon Go adalah sebuah permainan realitas tertambah dalam telepon pintar yang dikembangkan oleh Niantic, sebuah perusahaan sempalan milik Google yang tersedia untuk perangkat iOS dan Android. Permainan ini diluncurkan secara beta pada bulan Juli tahun 2016. Permainan ini memungkinkan pemainnya untuk menangkap, melatih, menukar, dan mempertarungkan setiap karakter Pokemon yang ada di dalam telepon di setiap tempat dalam dunia nyata. Permainan ini dirilis pada bulan Juli tahun 2016 di banyak negara seperti di Australia, Selandia Baru, Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Portugal, dan negara-negara besar lainnya. Di Jepang sendiri, Pokemon Go dirilis pada tanggal 22 Juli tahun 2016. Berdasarkan analisis lembaga riset App Annie, Pokemon Go berhasil mengantongi pendapatan sebesar 950 juta US dollar atau setara 12,6 triliun rupiah sepanjang 2016. Ini tandanya Pokemon Go hanya butuh waktu 5 bulan untuk bisa mencapai nilai pendapatan tersebut. App Annie pernah mencatat bahwa Pokemon Go berhasil mengantongi 600 juta US dollar hanya dalam waktu 90 hari saja. Demikianlah penjelasan dari kelompok 11. Semoga dengan dibuatnya video ini, banyak teman-teman semua, para penonton, dapat lebih tahu tentang apa yang terjadi di zaman Heisei. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.